Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di channel ini. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, apakah Anda semua tahu siapa saya? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka akan saya beritahu. Baiklah, nama saya Leonita Marza Rizaldi. Saya merupakan maba dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Saintek dan dengan jurusan Teknik Arsitektur. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, wawasan bidang akademik, yang kedua, wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan, yang ketiga, lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, yang keempat, lingkup kerja Senat Mahasiswa atau SEMA, yang kelima, profil dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, yang keenam, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Tentu poin-poin ini merupakan poin yang sangat menarik untuk kita bahas, bukan? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. Ini saya akan bercerita sedikit mengenai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus yang terkenal dengan mahatnya ini bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dulunya, kampus ini diberi nama IAIN, lalu berganti menjadi STAIN, lalu berganti nama menjadi UII Sudan, dan setelah beberapa kali mengganti nama, pada tahun 2009, perguruan tinggi ini diberi nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini, kampus yang dikenal dengan mahasantrinya ini memiliki ciri khas sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuan dengan keharusan menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasantrinya. Tentu bahasa Inggris merupakan bahasa yang harus kita pelajari karena di zaman global ini siapa yang tidak mau belajar bahasa Inggris, dia akan tertinggal oleh zaman. Nah, tentunya kita diuntungkan bukan bersekolah di sini. Dengan kita mencari ilmu pengetahuan untuk duniawi, kita juga memperoleh bekal dengan mendalami Islam yang nantinya akan menjadi pegangan kita pada saat di akhirat nanti. Mantap bukan? Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yakni wawasan bidang akademik. Memiliki keluasan ilmu dan keagungan akhlak masih menjadi acuan bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dengan sistem pendidikan, program yang dijalankan, serta sarana dan prasarana yang telah ditata sedemikian rupa, guna saling menguatkan dan tercapainya tujuan yang diidamkan oleh kampus Ulul Albab ini. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tersedia 7 fakultas yang cocok untuk meningkatkan kemampuan Anda. Fakultas-fakultas tersebut meliputi yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang merupakan fakultas paling tua di kampus ini. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Sains dan Teknologi. Yang keenam, Fakultas Humaniora. Yang ketujuh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan program Pascasarjana dengan 15 prodi. Tidak hanya itu, di UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat 46 prodi baik untuk program S1, S2, dan S3. Rencana pengembangan ini tidak hanya bertaraf regional namun juga bertaraf nasional. Saat ini,
UIN Maulana Malik Ibrahim berada di level International Recognition and International Conference. Tentunya, hal ini menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, kegiatan-kegiatan dan aktivitas di UIN yang mendukung upaya menuju internasional sedang gencar digalakkan, seperti melakukan event-event akademik. Banyak sekali bukan serba-serbi yang dapat kita lihat dari perguruan tinggi Islam ini. Ada pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau dilampaui. Itulah pepatah yang cocok untuk kampus ini. Sekali masuk, insya Allah, dunia dan akhirat akan kalian dapatkan. Wah, mantap bukan? UIN memiliki sekitar 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Orang asing pun jauh-jauh datang ke Indonesia demi kuliah di sini. Maka dari itu, kita sebagai maba yang sudah jelas-jelas dari Indonesia harus tidak kalah dari orang-orang asing. Dengan desain kurikulum berwawasan nasional dan dengan sertifikat serta akreditasi nasional, pada tahun 2020, alhamdulillahnya, 4 prodi di UIN mendapat sertifikat AUNQA. Dari 46 prodi telah banyak mendapatkan predikat unggul. Dan banyak jurusan dengan predikat A dan selebihnya berpredikat B. Dari tadi kan saya mengatakan mengenai ulul albab. Ulul albab sendiri artinya sosok manusia yang dalam menjalani kehidupannya dilandasi dengan adanya 4 pilar, yakni pertama, kedalaman spiritual, yang kedua, keagungan akhlak, yang ketiga, keluasan ilmu, dan yang keempat, kematangan profesional. Diharapkan lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mampu mempunyai 4 pilar kekuatan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Sekarang mulai memasuki dunia perkuliahan. Kita sebagai maba nantinya akan disuguhkan sebanyak 150-160 SKS. Kita menempuh kuliah selama 8 semester. Diharapkan selesai tepat waktu, mengerjakan skripsi dengan baik, melaksanakan UAS dan UTS dengan lancar, sehingga nantinya setiap kita dibagikan KHS menampilkan IPK atau nilai yang kita inginkan. Baiklah, sampai itu saja materi yang pertama. Baiklah, kita akan beralih ke materi yang kedua, yakni wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Untuk memasuki dunia perkuliahan merupakan hal yang tidak mudah. Dari sekian banyaknya yang ingin berkuliah, hanya beberapa di antara mereka yang dinyatakan lulus dan berhasil memasuki dunia perkuliahan. Terkait penguatan dan kerjasama secara nasional, UIN masuk ke dalam 10 besar universitas di mana bekerja sama dengan industri-industri besar dan multinasional yang akan diberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk magang. Hal ini tak lain untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang ada di UIN. Selain itu, untuk memperkuat posisi kelembagaan, UIN juga bekerja sama dengan BUMN dan BUMD, serta lembaga sosial maupun organisasi multilateral. Kelembagaan UIN bersiap menjadi PTBH, yakni Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, di mana kampus yang memiliki sebutan PTBH diberi kesempatan untuk mengelola kampus sendiri tanpa terikat pemerintah, dan tiap proses pendidikan di UIN diawasi oleh LP3M. Kedepannya, UIN akan membangun halal center yang bertujuan untuk tempat menjual makanan. Karena sumber daya manusia yang mumpuni inilah, UIN berencana membangun bangunan tersebut. Banyak mahasiswa yang ingin kuliah di UIN, namun belum diberi kesempatan untuk masuk. Diharapkan kalian yang sudah masuk di UIN dapat mengembangkan ilmu serta mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dan menjadi mahasiswa ulul albab. Beralih ke materi yang ketiga, yakni lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA.
DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di universitas. Ada dua lingkungan DEMA, yakni DEMA Universitas dan DEMA Fakultas. Turunan dari DEMA ini yakni Hima Jurusan dan Hima Prodi. Fungsi dari DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kemahasiswaan. Tugas-tugas DEMA, yakni melaksanakan proker organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA, mengkomunikasikan dan memberi info kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, menciptakan program kerja, dan memberi wadah untuk mahasiswa. Ada beberapa kementerian yang ada di DEMA. Yang pertama yakni Kementerian Dalam Negeri, yang tugasnya mengkomunikasikan segala informasi secara internal. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yang tugasnya mengkomunikasikan secara eksternal di luar UIN. Yang ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, yakni mengumpulkan isu-isu sosial dan mendiskusikannya. Nomor 4, Kementerian Agama. Nomor 5, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Nomor 6, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut program kerja periode 1 tahun ke depan. Yang pertama, program kerja prioritas, yakni Sahabat Desa. Kepekaan terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, program kerja Sapa Sekolah, yakni membantu memberikan info kepada sekolah-sekolah di Malang Raya, melatih kepemimpinan dan organisasi. Yang ketiga, program kerja politik sosial budaya, dengan mengadakan diskusi dengan pimpinan yang ada di birokrasi Indonesia. Tentunya kita sudah paham bukan mengenai DEMA. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa, yakni organisasi mahasiswa UIN yang berperan sebagai lembaga legislatif yang ada di tatanan universitas. Menurut SK Dirjen 4961, SEMA yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA yakni advokasi. Salah satunya advokasi yakni kendala terkait UKT dan masalah lain, tempat untuk menjembatani mahasiswa langsung disampaikan ke SEMA. Jadi kalau kalian sebagai maba memiliki masalah terkait universitas bisa langsung menghubungi SEMA. Tugas dari SEMA yakni mengawasi dan mengontrol DEMA Univ, memberikan persetujuan setiap kegiatan DEMA Univ, pengesahan setiap LPJ, dan memfasilitasi apresiasi masyarakat sekitar. Wewenang dari SEMA yakni menyelenggarakan pemilu SEMA dan DEMA. Baiklah, kita akan ke materi yang kelima, yakni UKM. Di UIN, banyak sekali kegiatan positif yang bisa menjadi wadah aspirasi serta penyaluran bakat dan minat kamu melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Apa saja itu? Yang pertama yakni Satuan Resimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua yakni UKM Pramuka. Salam Pramuka. Bagi mahasiswa yang ingin menjadi pribadi yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat, kamu bisa masuk nih di UKM Pramuka. Yang ketiga yakni UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Bagi kamu mahasiswa yang suka bidang kesehatan, kepalang merahan dan kemanusiaan, kamu tidak salah nih bergabung di UKM 1 ini. Yang keempat, UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahasa. Bagi kalian mahasiswa yang menyukai dunia tarik suara, boleh nih kalian masuk di UKM ini. Yang kelima yakni UKM Teater. UKM Teater
komedi kontemporer ini bisa kamu ikuti. Bila kamu memiliki minat seni yang akan dikembangkan seiring dengan rutinnya menggelar pementasan, kamu cocok masuk di UKM teater ini. Yang keenam, UKM seni religius. Untuk mahasiswa UKM 1 ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan minat bakat kamu dalam hal seni religi seperti seni gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan kiroah. Yang ketujuh, UKM Mapala. Yang kedelapan, UKM Jepret Klub Fotografi. Yang ke-9, UKM Taekwondo Indonesia. Yang ke-10, UKM Simfoni FM. Yang ke-11, UKM LKP 2M. Yang ke-12, UKM Kopma Padang Bulan. Banyak sekali kan UKM yang ada di UIN ini. Maka dari itu, kembangkan minat dan bakat kalian melalui salah satu UKM yang kalian inginkan. Akhirnya, kita sudah mencapai ke materi yang terakhir, yakni kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia menyebabkan turunnya pertumbuhan di sektor ekonomi, misalnya melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan dan sosial pun ikut berdampak juga. Namun, dengan sigap, pemerintah membuat beberapa kebijakan agar sektor-sektor tersebut tetap berjalan, seperti bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan keringanan UKT, dan rumah sakit untuk pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat mengubah dunia, yakni kemajuan teknologi, agama, dan lingkup pasar. Peran dan peluang UIN untuk kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, salah satunya arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor-sektor industri. Untuk menyiapkan generasi unggul, UIN membekali muridnya dengan pengetahuan agama dan akhlak. Harapannya, mahasiswa yang lulus dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.